Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update dengan perkembangan kasus dari seorang pedagang di Pariaman, Sumatera Barat. Nia, seorang gadis yang luar biasa kerja keras dan punya hati yang sangat baik dengan segala macam cerita kebaikannya yang begitu tega dihabisi bahkan juga dibegitukan. Saat ini sudah ada satu tersangka, Indra Septiaman. Ada kronologi yang disampaikan dari Kapolda Sumatera Barat, Irjen Suharyono dalam press release hari ini. Kita bahas adalah terkait dengan kronologi pertama. Sebenarnya pada tanggal 6 September 2024, tepat di hari Jumat, jam berapa Indra ini membegitukan Nia? Nah, keterangan di sini dikatakan bahwa pada saat itu suasananya lagi hujan deras, teman-teman, di hari Jumat sore itu. Nia itu mulai jualan sekitar jam 4 sore, dan pada saat Indra beserta 3 temannya memanggil Nia untuk membeli gorengan, di situ nggak ada hal yang aneh, kata Kapolda Sumatera Barat ini. Jadi pada saat mereka beli gorengan, ya udah selesai begitu aja. Kemudian nggak lama dari itu, Indra beserta 3 temannya katanya terpisah. Nah, setelah terpisah itu, si Indra ini sudah ada niatan memang pengen membegitukan Nia. Nggak lama setelah itu, kurang lebih di sekitar jam atau pukul 18:50, saat Nia itu mulai berjalan kaki mau pulang ke rumahnya dari jualan, dia dicegat sama Indra yang lokasinya itu nggak jauh dari tempat dia beli dengan teman-temannya tadi, kurang lebih adalah sekitar 200 meter. Nah, pada saat Nia dicegat tersebut sama Indra, Nia tuh katanya dibekap, kemudian Nia sempat melakukan perlawanan, dan sebagai informasi aja teman-teman, keluarga Nia bilang bahwa dia ini jago kayak pencak silat, bahkan pernah menjadi pelatih pencak silat, tetapi dengan kondisi dia saat itu yang memang sedang tidak enak badan, memang dia tidak bisa tampil prima. Nah, di sini juga yang menjadi alasan kenapa keluarganya Nia ini nggak yakin kalau ini adalah pelakunya tunggal, walaupun dari keterangan penyidik sampai saat ini temuannya adalah masih pelaku tunggal. Tapi yang uniknya adalah jarak dari si Indra dengan 3 temannya yang beli gorengan tersebut katanya sekitar 200 meter. Masa dia tidak mendengar suaranya Nia melakukan perlawanan? Nia kan lahir dengan tubuh normal, bisa berbicara, bisa berteriak. Kan nggak mungkin cuma diem aja kalau dia dibegitukan. Tapi kan dia dibekap, anjas ya. Ini kita lihat nanti pendalaman lebih lanjut, tetapi aku juga termasuk yang sangat curiga. Kayaknya sih nggak mungkin cuma 1 orang, mungkin ya. Yang melakukannya mungkin 1 orang. Tapi kan ini pasal yang dikenakan sudah menjurus adalah pembunuhan berencana. Dalam pembunuhan berencana itu ada paling tidak 4 peranan. Ada si dalangnya, ada eksekutornya, ada orang yang membantu, ada orang yang menutupi. Ini aku yakin masih ada temuan-temuan yang lain lagi. Nah, lanjut lagi terkait dengan kronologi tersebut. Saat pukul 18:50, Nia dicegat, kemudian dihadang, Nia melawan, bahkan Nia ini sempat nggak sadarkan diri. Kan ada 2 TKP di sini ya. Nggak sadarkan diri di bagian pertama itu, Nia kemudian dibawa ke area bukit-bukit yang sepi karena sudah menjelang jam 7 malam dan juga hujan, dan Nia dibegitukan. Dan yang paling lebih mengiris hati, pada saat si tersangka Indra Septiaman ini membegitukan Nia, Nia dalam kondisi yang sudah tidak sadarkan diri. Apakah Nia ini masih bernafas atau tidak, ini bisa dijawab tentunya pada saat nanti hasil otopsi dikeluarkan. Tapi dikatakan Nia itu memang sudah tidak sadar pada saat Indra membegitukan dia. Aku nggak ngerti ya, apa yang ada di otaknya si Indra ini ya. Kenapa dia begitu tega loh dengan sini ya. Jadi sudah ada sih pasal yang memang sudah menjurus ke berencananya, karena kan ada jeda gitu ya antara niat, kan berencana atau spontanitas itu penting teman-teman. Kalau spontanitas nanti ya maksimal hukumannya 15 tahun penjara, tapi kalau berencana itu bisa hukuman mati atau seumur hidup. Dan ada jeda antara merencanakan niatnya dengan melakukan eksekusinya. Walaupun cuma 1 menit, 2 menit, itu sudah terpenuhi unsur pembunuhan berencana. Ini harus benar-benar digali lebih dalam. Aku nggak yakin yang disampaikan Indra ini sudah sepenuhnya benar. Terus, bagaimana dengan keterangan kepolisian di awal kejadian yang mengatakan bahwa ada 2 saksi yang diperiksa di awal? Yang pertama, saksi itu mengatakan bahwa ada warga yang mengaku bahwa Indra ini sempat minjem
cangkul. Dipastikan itu jam berapa? Apakah malam hari setelah pukul 18.50 atau sebelumnya? Itu kan bisa di cross check. Yang kedua, dikatakan juga di awal ada saksi yang merupakan temannya Indra dan dia diduga juga merupakan bagian dari pelaku di sini. Peranannya mungkin hanya sekedar menutupi, karena jujur aku nggak yakin ya, di tengah, walaupun dibilang sama keluarganya kan lokasi kampung halaman itu bukan di hutan-hutan banget loh, masih banyak warga di sana karena kebetulan lagi hujan aja, jadi nggak banyak orang keluar gitu. Nah, dengan kondisi seperti itu, paling nggak kan nggak terlalu rame ya karena nggak banyak orang. Masa jarak 200 meter dengan suasana hening seperti itu tidak mendengar teman-temannya? Aku pengen tahu lebih detail ya. Kita masyarakat pengen tahu ketiga temannya Indra setelah mereka beli gorengan itu kemana? Kalian masih ingat nggak di awal-awal kita ngebahas kasus ini sejak semingguan yang lalu, dikatakan bahwa warga bilang ada yang melihat ada 4 orang pemuda yang beli gorengan ke Nia. Dan ternyata sekarang diakui oleh Kapolda Jawa Barat, memang itu adalah bagian fakta yang ditemukan oleh timnya. Dan aku nggak yakin apakah ketiga pemuda tersebut tidak ada peranannya dalam kasus ini. Bisa aja mungkin ya peranannya sebagai orang yang membantu, menutupi, ataupun mengetahui. Karena pada saat si Indra ditangkap di sebuah rumah kosong yang jaraknya itu dalam masih hitungan nggak nyampe 800 meter lah ya dari lokasi kejadian, itu ditemukan juga banyak kayak bekas makanan ringan, terus juga ada rokok di sana. Apakah mungkin sudah 11 hari Indra ini kabur dan dicari, tapi dia punya perbekalan yang sebegitu banyaknya? Ini unik sih. Ada dugaan bahwa ada orang yang mensuplai makanan ke sana. Oke, nah ada beberapa olah TKP juga yang sudah dilakukan yang lalu ya. Itu kan ada ditemukan kayak barang-barangnya Nia itu kan terpisah ke dalam 2 tempat kejadian perkara. Di bagian pertama itu ditemukan kayak bekas gorengannya, terus di bagian kedua itu ada bekas jilbabnya, bahkan bajunya Nia pun ditemukan di sungai. Yang ini mengindikasikan bahwa keluarganya bilang, nggak mungkin deh kalau si Indra ini melakukannya sendirian, karena tempat dia melakukan di TKP kedua itu, begituannya, itu tempatnya berbukit-bukit dan sangat sulit sekali. Bahkan keluarga bilang begini, Indra itu badannya kecil loh. Kalau aku lihat dari TV ya, yang liputan di berbagai media, paling berat badannya Indra itu kan kurang lebih nggak nyampe 60 kilogram deh. Terus tingginya paling juga sekitar 150-an atau 60 maksimal gitu. Jadi badannya juga nggak gede-gede amat, tapi energinya nggak tahu karena dia berada di bawah pengaruh ya narkoba juga seperti itu. Nah, Nia ini juga dikatakan bahwa kebiasaan dia itu memang sudah sering lewat area situ gitu. Jadi, dan keluarga kan bilang bahwa memang dugaannya si Indra dan teman-temannya ini kalau beli gorengan ke Nia itu suka melebihkan atau ngasih tips. Dan itu Nia sempat cerita ke tantenya. Tapi satu hal yang nggak bisa kita bohongi teman-teman, warga itu sangat marah sekali sama Indra. Bahkan kakek dari Nia, Nazarudin, mengatakan bahwa berharap bahwa pelakunya itu diadili dengan maksimal dan harapannya dihukum mati. Aku sih setuju sekali karena Indra ini kan backgroundnya sudah residivis, sudah 2 kali masuk penjara dengan kasus yang juga hampir serupa. Kalau waktu awal dia di bawah umur, dia melakukan begituannya belum sampai totalitas, tapi sekarang dia sampai totalitas seperti ini. Aku yakin sekali sih kalau nanti Indra ini dibebaskan, hukumannya mungkin cuma 15 atau 20 tahun, atau hukumannya angka, nggak menutup kemungkinan gitu, akan ada korban Nia-Nia berikutnya lagi. Please jangan sampai terjadi seperti itu. Dan ada beberapa netizen yang berbicara bahwa ini sepertinya dia sedang menyembunyikan kayak melindungi temannya. Karena tipikal ya, kalau aku ngeliat dari, mohon maaf ya, dari pengalaman pribadiku, melihat orang-orang yang berasal dari golongan yang tingkat kriminalitasnya tinggi, ada banyak sisi negatif. Tapi mereka juga punya kayak sisi positif kesetia kawanan. Ada yang menduga bahwa karena dia saking setia kawannya sama temannya, dia tuh bisa begitu setia loh. Karena kan backgroundnya si Indra ini sudah sejak SD ibunya meninggal dunia. Bapaknya pun juga bekerja sebagai seorang supir dan warga mengatakan dia itu tidak terurus sama keluarga. Jadi dia tumbuh besar di jalanan, apalagi 2 kali masuk penjara. Itu juga sudah mengindikasikan bahwa dia tidak punya
kekuatan keluarga yang kuat. Biasanya orang-orang seperti ini itu punya kesetiakawanan yang sangat tinggi dengan orang lain. Ada beberapa pasal yang bisa dikenakan di sini pastinya berlapis. Pertama ya pembunuhan berencana, terus yang begituan, terus juga dengan yang narkoboy. Karena dia juga didapati di tas yang tertinggal di hutan-hutan tersebut, itu kan ada narkoba jenis sabu dan juga bong penghisapnya. Nah, kita bisa paham nih kenapa waktu dulu kita bahas minggu lalu ya, beberapa hari lalu, kenapa kok polisi menemukan ada tasnya Indra di hutan-hutan tersebut. Awalnya kan banyak yang menduga, wah ini kayaknya beneran deh, dia ketinggalan. Tapi kan nggak sedikit yang menduga, ini mah cuma sekedar framing doang sama Indra. Ternyata kan betulan, Indra itu mengaku dalam interogasi di kepolisian mengatakan dia ini kalau malam hari tinggalnya itu nggak di hutan-hutan, tapi di rumah-rumah kosong, ya seperti tertangkap di loteng tersebut. Tapi kalau siang hari atau sore, dia baru biasanya berada di kawasan hutan. Jadi kelihatan banget dia sengaja mengecoh sepertinya untuk para pencarinya agar dipikirnya dia berada di tengah hutan. Padahal dia berada hanya sekitar berjarak 800 meter di sebuah rumah kosong yang dari TKP tempat kejadian perkara ada 2 tersebut, teman-teman. Kita tunggu nanti perkembangan selanjutnya seperti apa, dan mudah-mudahan dari penyidik diberikan kemudahan. Paling tidak ada nih orang yang peranannya sebagai membantu atau mengetahui atau menutupi. Kalau memang pelakunya cuma Indra, ya kita buktikan nanti dengan hasil otopsi. Ada nggak jejak selain DNA miliknya Indra di sana? Kalau ternyata ada jejak orang lain lagi, bekas sidik jari, atau cairan, atau rambut, ini bisa menjadi petunjuk ilmiah yang tidak terbantahkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Sumara. Kita akan terus kawal kasus ini hingga tuntas, hingga Nia mendapatkan keadilan, teman-teman. Sampai jumpa.